akidah yang turun-temurun selama ini dari ulama Ahlus Sunnah yang diwarisi adalah apa? Istiwa, maknanya adalah apa? Isti'la. Bukan istila, bukan menguasai. Ya. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ingat, kita artikan 'alal 'arsy artinya apa? Allah bersemayam di atas. Atau ketika ada orang nanya Allah di mana, kita katakan Allah di atas langit, fis sama. Jangan diartikan fi, artinya apa? Di. Jangan dibilang di langit. Jadi jangan salah lagi menjawab cuma ketika Allah di mana? Ya di langit lah. Jangan salah. Atau kalau kita katakan Allah di mana? Oh Allah bersemayam di atas langit. Tinggalkan kata-kata bersemayam. Karena bersemayam itu dalam bahasa kita identik apa? Bertempat. Maka kita katakan kalau ditanya Allah di mana? Allah fis sama, maksudnya adalah artinya adalah apa? Allah di atas langit. Di atas arasy. Bukan di arasy, bukan di langit, tapi di atas langit, di atas arasy. Ya. Rasul cintai sama ta'ala. Semua orang Arab sudah tahu kalau istawa dibubuhi dengan ala nggak punya makna lain, pasti artinya di atas. Kecuali mungkin istawa ila atau istawa apa. Tapi ini istawa ala ar-Rahmanu alal arsyis istawa. Ya. Ya. Rasul cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu maknanya adalah apa? Ala. Rasul cintai karena Allah Subhanahu wa taala, atas. Kemudian kalau kita mau artikan misalnya, kan sebagian sesuatu yang viral yang muncul sekarang tuh yang membela makna istilah, istawa artinya istilah, artinya adalah apa? Menguasai. Kita katakan Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka berapa? 6 hari. Tsummastawa litartib. Tsummastawa. Kemudian Allah apa? Ya, mengambil tempat yang tinggi, tsummastawa, mengambil tempat yang tinggi. Ya. Ya, ilas sama. Ya, mengambil tempat yang tinggi, ya. Ya, ke langit sana, di atas. Ya, mas kalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengartikan istawa di ayat ini artinya istilah, menguasai. Berarti apa konsekuensinya jemaah? Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari. Kemudian setelah itu Allah menguasai langit. Kemudian setelah itu, kalau mau diartikan istawa artinya apa? Menguasai. Berarti artinya apa? Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari. Kemudian setelah itu Allah menguasai langit. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai. Paham? Kemudian Allah menguasai. Berarti konsekuensinya sebelumnya Allah nggak menguasai. Batil nggak? Batil. Dipojokkan lagi jamaahnya dibilang, nah kalau kalian nggak mau takwil istawa jadi istilah berarti menguasai. Nah coba gimana mau kalian artikan ini firman Allah, nasullah fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah, Allah juga lupa sama mereka. Berarti Allah punya sifat lupa dong. Kalau kita nggak boleh takwil, berarti lupa Allah, berarti Allah punya sifat lupa dong. Mereka lupakan Allah, Allah juga lupa mereka. Berarti Allah punya sifat lupa dong. Jadi sempit ditafsirinnya. Padahal para ulama mengatakan nisyan dalam Quran, lupa dalam Quran 2 jenis. Yang pertama, lupa bermakna lupa yang kita tahu. Saya tinggalin HP di sini misalnya, udah sampai Cilangkap, aduh lupa HP. Itu lupa pertama. Ada yang lupa yang kedua. Dia katakan oleh para ulama, lupa yang kedua, nisyan yang kedua dalam Quran artinya adalah tark, meninggalkan. Maka tafsir yang tepat ketika Allah mengatakan mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Maksudnya apa? Allah meninggalkan mereka. Allah nggak peduli sama mereka. Jangan disempitin artinya berarti lupa, berarti Allah punya sifat lupa. Enggak. Nasia di sini bagi Allah maksudnya adalah
meninggalkan. Allah tidak peduli lagi sama hamba-hamba yang melupakan Allah. Allah tinggalkan mereka. Bukan berarti Allah lupa dalam artian apa? Yang kita pahami, paham? Coba sekali cintai sama ta'ala. Dan alim siapa sih kita dibandingkan ulama Ahlus Sunnah Imam Malik yang mengatakan al-istiwa ma'lum. Ini namanya istiwa itu udah diketahui, maklum. Artinya apa itu? Orang Arab udah tahu. Istiwa itu mengambil tempat yang tinggi. Maksudnya apa namanya istiwa itu maknanya adalah berada di tempat yang tinggi. Orang Arab udah tahu semua. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana kaifiat Allah beristiwa, ya, di atas langit atau di atas arsy, bagaimana istiwanya Allah? Majhul. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena nggak ada dalilnya. Wis mungkem kita. Ya. Wa apa? Wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah beristiwa di atas langit, di atas arsy, wajib karena Allah yang bilang. Wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya bagaimanakah Allah bersemayam? Maksudnya bagaimanakah Allah beristiwa? Bagaimana? Itu pertanyaan itu hukumnya apa? Bid'ah. Urusannya ente apa? Pengen tahu bagaimana Allah beristiwa. Urusan ente apa? Paham maksudnya jemaah? Gak boleh bertanya, ya. Allah mau kayak gimana? Itu terserah Allah. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak boleh ditanya tentang perbuatannya. Bagaimana yang kita kenal dalam ilmu akidah dengan istilah takyif. Membagaimanakan. Nggak boleh. Jelas ini jemaah. Jangan berubah akidahnya sampai mati ya. Bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah berada di atas apa? Arsy, di atas langit. Bukan di arsy, bukan di langit, tapi di atas. Kita kan tahu arsy itu makhluk Allah paling besar. Ya, yang sekali cintai. Mana besar Allah sama arsy? Penciptanya lah. Ya. Berarti di mana Allahnya? Di atasnya. Ketika Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ingat, bukan berarti Allah nempel sama arsy. Mereka kan nuduh kita seolah-olah mengartikan berarti Allah apa? Kita dibilangnya musyabbiha. Orang-orang yang kita dituduhnya orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti kalau dikatakan istiwa, ya, bersemayam di atas langit, berarti Allah kayak duduk gitu loh, kayak kita duduk di atas kursi, kayak raja dong duduknya. Yang bilang istawa artinya bersemayam juga siapa gitu. Kita nggak pernah mengartikan istawa artinya bersemayam. Ya. Yang bilang Allah apa di langit juga siapa? Yang bilang Allah di arsy juga siapa? Kita bilang di atas. Ya. Mas sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengatakan tentang dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apakah Allah nempel dengan arsy-nya? Tidak, di atas. Tidak pakai nempel. Berarti kalau Allah nempel dengan arsy, berarti Allah butuh sama arsy dong. Tidak, Allah enggak butuh sama arsy makhluk enggak? Allah butuh nggak sama makhluk? Kagak. Makhluk yang butuh sama Allah. Arsy yang butuh sama Allah. Ya. Kelicin. Tapi kadang-kadang kejahilan kalau sudah menguasai orang akhirnya ngaco. Sampai kebun binatang juga keluar nggak peduli. Itu kezaliman jemaah. Kalau mau balas boleh nggak balas dalam Islam? Boleh. Tapi biarkan. Doakan saja. Ustaz Hakim malah doakan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Cintai. Ujian banyak, fitnahan banyak. Tuhannya sama kayak Tuhan Yahudi kayak Tuhan Penggokong kayak apa katanya. Itu kan nggak layak jemaah. Kok separah itu kita nuduh saudara kita? Perasaan kita nggak pernah mencela separah itu. Ya, kok bisa jemaah? Kebencian yang dalam. Ya. Semoga Allah kasih hidayah dan lembutkan hati.